Jadi dari keempat orang ini ada salah satu orang yang sensitif gitu loh sama hal-hal seperti itu. Barangkali dia pernah belajar atau memang punya bakat kan. Nah, ngerinya waktu pas salah seorang itu mau buka tempat nasi, magic jar-nya itu. Magic jar istilahnya ya. Waktu dibuka itu salah satu orang itu ada yang ngelihat itu di situ bukan nasi gitu loh Mas. Tapi yang dilihat itu kepala dengan ini ada banyak darah gitu loh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman ekspedisi kuburan dimanapun kalian menonton channel ini. Masih dalam segmen Para Talk bersama saya Jarod Alvaro dan teman saya Mas Danu. Kali ini Mas Danu akan menceritakan tentang kisah, dan ini ceritanya tentang pesugihan Mas ya. Betul. Jadi di segmen kali ini Mas Danu akan menceritakan tentang pesugihan nih yang dilakukan oleh seseorang yang sebut saja namanya Mr. X ya Mas ya. Nanti selengkapnya Mas Danu akan cerita seperti apa. Jadi nanti akan diungkap nih si Mr. X ini ngelakuin pesugihan ini di tempat mana, korban-korbannya siapa aja, dan gejala-gejalanya seperti apa. Serta yang paling penting nih pemirsa, nanti Mas Danu dan gurunya sama teman-temannya juga nih, jadi dia ngebantu nih nolongin orang ini, orang-orang yang jadi korban, dan mengungkap nih motif-motifnya apa aja, terus gimana cara Mas Danu dan teman-temannya ini nolongin si korban-korban ini. Jadi sangat menarik nih teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke inti cerita, sebelum Mas Danu bercerita secara lengkap, kita lihat dulu atau tonton dulu opening yang satu ini. Gimana Mas Danu, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Okay. Mas Jarod juga gimana? Alhamdulillah sehat terus Mas Danu. Nanti kapan-kapan kita melakukan penelusuran lagi ya di lapangan. Aku kangen banget nih, udah lama kita nggak jalan-jalan di TKP gitu ya. Oke, silakan Mas Danu ceritain secara lengkap nih biar teman-teman di rumah nggak penasaran nih. Jadi si pelaku ini motifnya apa, terus kejadiannya di mana, tahun berapa gitu aja lah ya. Oke, silakan Mas Danu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton channel kami Ekspedisi Kuburan, malam ini saya akan menceritakan sebuah kejadian ya. Ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu Mas. 4 tahun yang lalu. Dan ini tempatnya agak enggak, ya bisa dibilang di dekat sama pusat kota gitu. Jadi kejadiannya masih di kota kita aja nih Mas. Betul. Di Jawa Tengah ini. Betul. Menarik banget. Nah, cerita ini diawali dan dilakukan oleh seorang yang kita sebut saja Mr. X ya. Nah, jadi Mr. X ini adalah seorang pengusaha lah. Dia pengusaha kecil-kecilan di bidang apa ya namanya? Gerabah. Gerabah. Pecah belah gitu ya Mas ya. Ya, Plastik juga gitu ya. Plastik juga. Nah, dia di situ, dia memang di kampungnya terkenal seorang yang pekerja keras. Dia kerja mulai dari pagi, dia ke pasar-pasar sampai keluar kota juga. Pulangnya baru malam lah ya. Pakai mobil gitu Mas, keliling gitu. Enggak, dia pertama ikut sama bosnya gitu loh. Oh, dia punya juragan gitu, punya bos. Betul, dia istilahnya dia kalau berangkat itu ngambil barang dari bosnya, terus dikasih pinjem juga inventaris mobil sama bosnya, terus dia
keliling gitu ya. keliling ke langganan-langganannya itu. Dan ya bisa dibilang bosnya ini udah cukup dekat sih sama dia, soalnya dia udah kerja sama bosnya ini udah cukup lama juga, dari mulai dia masih bujangan sampai dia punya keluarga dia masih ikut sama bosnya. Nah, menurut cerita dari beberapa tetangga ya, dia ini kehidupannya itu selama dia ikut sama bosnya itu ya biasa-biasa aja, Standar aja gitu. standar aja. Nggak ada yang mencolok gitu ya. Walaupun istilahnya dia itu sudah dapat modal dari bosnya, dia bisa mengelola usahanya sendiri, tapi kehidupannya itu tetap biasa-biasa aja, Normal gitu ya. normal. Tapi suatu ketika ada hal yang cukup aneh ini Mas Jarot. Gimana Mas Danu? Jadi salah satu tetangganya itu ada yang melihat kalau si Mr. X ini dia punya sebuah rumah yang cukup megah di luar kota gitu loh. Di luar kota justru? Nggak di kota kita ini enggak? Enggak. Ya asumsinya sih mungkin si Mr. X ini nggak kepengen tahu kalau dia itu udah sukses gitu loh. Oh gitu. Barangkali seperti itu. Dia Ini baru dugaan loh ya Mas ya. Iya. Jadi si Mr. X ini mungkin dia nggak ingin diketahui sama tetangga-tetangganya kalau dia itu sebenarnya udah sukses ya. Betul. Tapi dia bangunnya di luar kota. Di gitu. luar Punya kota. aset di luar kota ya. Kalau rumah yang di kampungnya ya biasa aja Mas. Biasa aja. Sederhana aja gitu. Dia masih ninggalin rumah yang bekas orang tuanya dulu. Rumah candinya Rumah ketinggalan. candi ya, betul, rumah candi. Nah, hal ini istilahnya terulang sampai beberapa kali. Jadi si tetangga ini awal mula sih dia ragu istilah Mas ya. Apa bener ini rumahnya si Mr. X ini? Atau jangan-jangan dia cuma main ke tempat siapa lah, mungkin rumahnya bosnya atau siapa betul. gitu ya. Jadi dia sempat istilahnya ya kalau saya bilang sih ini orang kurang kerjaan ya. Tapi namanya orang penasaran kan bisa aja Mas. Yes. Nah dia si tetangga ini mencoba untuk sempat beberapa kali mendatangi rumah itu, dan di sana memang si tetangga ini melihat kalau Mr. X ya ada di rumah itu gitu loh. Jadi dia juga lihat, dia sempat si Mr. X ini ya keluar masuk kayak di rumahnya sendiri gitu. Kan istilahnya kita bisa menarik kesimpulan itu orang di rumah sendiri apa enggak kan dilihat dari aktivitasnya Mas. Betul. Memang. Dan sempat si tetangga ini melihat si Mr. X lagi duduk-duduk santai ngerokok sambil minum kopi atau teh itu dari Sama jauh. keluarganya juga di situ ada. Ada Anak istrinya. Kalau boleh tahu nih Mas, dan dia usianya berapa itu usianya? Sekitar berapa? Waktu itu sih baru sekitar 50 tahun ya Mas ya. 60 tahun. Jadi kalau ditarik ke sini seperti sekitar 54 55 mungkin ya. Kalau kejadian 4 tahun yang lalu. Betul. Jadi hal-hal lain yang mencurigakan apa nih Mas? Selain dari tetangga yang melihat dia punya aset ya, disinyalir punya aset di luar kota ya. Apalagi Mas ya hal yang mencurigakan yang tampak gitu. Ini ada lagi salah satu tetangganya juga sih, masih tetangga juga, dia juga melihat kalau si Mr. X ini juga punya tempat usaha yang cukup gede. Gerabah juga. Gerabah juga. Sama. Dan itu juga di luar kota, Mas. Nah, kebetulan si tetangganya ini juga ngelihat tempat usahanya itu di kota yang sama dengan orang yang tadi ngelihat rumahnya itu. Jadi masih satu kota itu loh. Rumah yang dia punya sama tempat usahanya itu masih satu kota. Satu kota yang sama ya. Jadi kalau boleh tahu di kota sebelah Mas ya, di kota sebelah kota kita. Ya masih agak jauhan dikit Mas. Itu rahasia ini ngomong ya. Kayaknya di daerah sana itu ya. Jadi kalau boleh tahu nih Mas Danu, dia kan dianggap aja dia udah sukses ya, punya rumah besar di luar kota. Dia juga punya tempat usaha juga kan yang
notabene usahanya sama lah kayak yang sehari-hari dia lakuin di kota kita kan, jual gerabah. Nah, aktivitasnya sehari-hari dia ketika dia di kota kita ini, di kampungnya lah ya, dia juga kerja, masih kerja dia. Betul Mas, dia masih kerja ikut sama bosnya yang lama. Dan kalau saya tarik kesimpulan sih, mungkin dia ngambil barang dari bosnya terus ditaruh di tempat usahanya yang di luar kota itu. Tapi tokonya besar juga. Besar juga Mas. Kalau di tempat bosnya ini kan dia semacam gudang gitu loh. Oh gitu. Jadi ambil di situ. Nah kalau dia yang setiap hari kan dia dulunya gitu kan, dia ambil di tempat bosnya, pakai mobilnya, inventaris itu, terus dia datangin nih pelanggan-pelanggannya. Dia masih juga aktivitas itu masih dilakuin. Atau ya mungkin masih Mas ya. Tapi mungkin juga dia lebih konsentrasi ke usahanya yang itu. Oh, jadi dia dalam 1 minggu nih katakanlah, dia kadang kelihatan di rumah, kadang enggak gitu. Jadi pas dia nggak ada, mungkin di rumahnya ya, yang baru itu. Dia di rumahnya yang di luar kota itu gitu loh. Nah, ini menarik Mas. Jadi cerita dari 2 orang tetangga ini itu terungkap istilahnya setelah kabar istilahnya si Mr. X ini ada yang nggak beres atau apa, itu baru terungkap setelah itu terjadi gitu loh Mas. Menariknya di sini. Jadi ini Mas, menariknya cerita dari kedua tetangga ini istilahnya terungkap, bisa terkonfirmasi itu setelah ada isu-isu tentang si Mr. X ini dia nggak beres seperti itu. Nah ini menariknya di sini Mas. Jadi tetangga-tetangganya udah pada mulai curiga nih, kalau dia punya aktivitas gaib mungkin gitu ya. Iya seperti itu. Tapi ada nggak Mas selama ini, maksudnya ada nggak kejadian-kejadian yang di luar nalar nih, yang kaitannya kalau kita ngomong pesugihan nih biasanya kan ada tumbal loh Mas. Betul. Ya, ada nggak nih tetangganya atau keluarganya yang mati atau kena penyakit yang nggak wajar akhirnya berujung pada matinya si korban, biasanya kan gitu Mas. Ada nggak kejadian yang agak mencurigakan? Jadi awal mula si Mr. X ini oleh warga diketahui kalau dia mempunyai aktivitas yang punya ritual yang seperti itu ya. Bisa periwangan ini, gitu ya. Ini awalnya dari si ipar Mr. X ini, dia sempat sakit. Masih saudaranya? Iparnya. Jadi iparnya itu kan dia sering istilahnya ngebantuin lah sama Mr. X ini. Dia sering disuruh ke outlet yang sana, istilahnya jadi tangan kanannya seperti itu Mas. Ambil barang juga di tempat bosnya itu. Iya, seperti itu. Jadi apa yang dikerjakan Mr. X ini kemudian dilimpahkan sama si iparnya ini, suruh mengelola. Seperti itu. Lantas si Mr. X ini lebih konsentrasi ke usahanya yang di kota sebelah. Betul. Nah, suatu ketika si adiknya Mr. X ini benar saja dia sakit Mas. Dan sakitnya itu ya menurut tetangga sih ya, waktu itu ada yang sempat ikut mengantar adiknya Mr. X ini ke rumah sakit. Dan di sana dokter mengatakan kalau secara pemeriksaan itu secara medis ya nggak ada gejala dia sakit apa atau punya keluhan apa, itu nggak ada Mas. Tapi kalau secara fisik Mas, tampak secara fisik gimana? Mungkin ada yang itu apa, perutnya gimana atau? Perutnya gede itu Mas. Oh gede itu. Dan katanya sih kalau dipegang tuh keras gitu loh. Dan seperti ada yang ada yang hidup gitu loh Mas, di dalam perutnya itu gerak-gerak itu. Jadi jelas sangat nggak wajar itu sebenarnya ya. Iya, kalau menurut saya sih memang nggak wajar sekali itu. Tapi ketika didiagnosis oleh dokter, nyatanya nggak ada yang aneh ya. Ya paling tensinya tinggi seperti itu kan, itu masuk akal ya Mas ya. Hal yang sangat wajar lah, umum banget ya.
apalagi kalau kita keadaan sakit ngedrop, biasanya kan tensinya naik. Itu di bagian perutnya juga nggak ada masalah ya menurut medis ya? Secara Nggak medis? ada masalah. Dan si adik Mr. X ini sakitnya juga tiba-tiba sih mas. Oh gitu. Jadi nggak ada tanda-tanda pertama sakit apa perutnya dulu. Enggak, Langsung tiba-tiba sakit. langsung sakit, terus malam itu langsung gede perutnya itu. Mistis banget sih Mas Danu. Betul. Aku kalau dengar cerita gini langsung merinding. Merinding ya. Ya miris sih kasihan. Saya juga merinding mas kalau nginget-nginget waktu itu. Kasihan banget ya. Orang-orang yang nggak bersalah jadi korban gitu Mas. Dan itu berlangsung cukup lama mas, ada sekitar 1 bulan itu Iparnya ini. iparnya ini. Tapi singkat kata dia selamat atau Akhirnya ya dia meninggal mas, dengan kondisi masih perut dengan busuk, Mas? kondisi perutnya masih gede. Tapi nggak ada yang membusuk gitu Mas? Enggak, Bagian fisik lainnya nggak Ya ada. cuma perutnya aja yang gede, otomatis badannya kering dong mas. Kecil, betul. Kurus tapi perutnya gede itu. Ya apa mas ya? Jadi si iparnya Mr. X ini kan dia rentang waktu sakitnya kan dari awal dia sakit sampai dia meninggal 1 bulan ya Mas? Bulan. Nah selama rentang waktu 1 bulan itu ada nggak nih tanda-tanda atau gejala yang bisa dikatakan mistis Mas? Yang nggak yang di luar nalar lah. Saya Ada. tahu ini maksudnya Mas Jarod, saya tahu ini. Mm-mm. Nah, jadi gini ya, akhir-akhir dari sebelum iparnya Mr. X ini meninggal, dia sempat ngigo mas. Mengigau gitu selama dia sakit gitu. Itu terakhir-terakhir. Terakhiran. Jadi dia sempat bilang gini, katanya sih waktu itu kan saya belum turun belum sampai ke ke situ. sana, ya. Ini menurut cerita dari tetangganya yang sempat nungguin itu, si iparnya ini ngigo, dia bilang ampun mas, ampun. Dan dia juga sempat nyebut nama Mr. X kakak ini. iparnya itu loh. Jadi dari kejadian itu masyarakat lantas istilahnya mulai curiga gitu loh mas sama si Mr. X ini. Karena dia mengigaunya juga berulang-ulang Mas. Nggak ada Berulang-ulang. satu kali ya. Iya, nggak hanya 1 kali Di- mas. Jadi di dalam akhir semalam hayatnya. itu katanya sih udah mulai jam 11 itu dia udah mulai ngigo. Berulang-ulang Ulang gitu. seperti itu terus, Ketakutan ampun gitu. mas, ampun. Tapi matanya itu merem gitu loh. Gitu. Padahal dia udah nggak sadar, mata merem, fisiknya udah lemes, tapi dia sempat masih bisa teriak-teriak, ampun. Gitu. Ngeri banget. Pas waktu dia dikebumikan ini juga nggak ada kejadian aneh-aneh Mas. Nggak ada. Normal aja ya. Biasa. Jadi kejadian yang mencurigakan ketika dia jelang akhir hidupnya itu ya. Sering mengigau menyebut nama si Mr. X ini dengan nada yang ketakutan gitu ya. Ada lagi nggak Mas nih cerita yang mungkin berkaitan dengan tetangganya yang hendak atau mau dijadikan? Ada sih, ada mas. Waktu itu saya sempat nanya-nanya ya sama tetangga dekatnya si Mr. X ini. Ketika Mas Danu dan rombongan Udah mulai turun ke ya. situ kan otomatis istilahnya saya sidak dulu mas, kan Ngumpulin informasi Mas ngumpulin ya. Kayak intel gitu ya. bener apa enggak gitu loh. Jadi sebelum istilahnya saya dan teman-teman khususnya guru saya terjun ke situ, tetap kita mencari data dulu lah. Survei lokasi dulu Mas ya. Survei lokasi, gejalanya itu ada masuk ke situ apa enggak. Kalau misalnya kan mubazir mas tenaga kita, kalau misalnya kita dapat laporan orang minta tolong langsung kita turun ke situ kan, itu kan cukup nguras energi kita. Jadi Harus benar-benar punya data yang matang dulu baru ambil tindakan gitu. betul. Jadi lagi-lagi Mas Danu nih yang pertama kali disuruh ke lapangan ya. Iya. Cari gitu. Jadi waktu itu sebenarnya saya masih masih awal-awal saya istilahnya baru bisa seperti itu. Jadi memang istilahnya rasa takut di dalam diri saya itu masih gede Masih banget. kental itu, Mas. banget ya. Karena saya belum bisa tahu kan caranya
misalnya ada apa gitu, terus saya mesti gimana gitu kan, saya masih belum tahu. Pokoknya Masih polos banget ya Mas. yang saya heran itu, jadi guru saya itu, guru kami, ketika saya masih awal di situ pun saya langsung dapat tugas gitu loh Mas. Yang entah guru kami itu pengen ngetes saya atau gimana, saya nggak tahu, tapi pokoknya waktu itu kan saya baru nanganin sekitar berapa ya, itu kayaknya yang ketiga atau keempat kalinya itu Mas. Ketika Mas Danu mulai awal-awal ikut gurunya Jadi ini. saya langsung dapat tugas, coba kamu cari informasi ke sana, kamu tanya tetangga-tetangganya. Jadi menginventarisir data-data ya. Betul Mas. Dan aduh pokoknya ngeri dulu Mas. Ini ketika Mas Danu turun ke lapangan itu banyak banget ya, informasi-informasi yang masuk ke Terutamanya dari tetangga-tetangga dekatnya itu. begitu. Dan tetangga yang sempat melihat si Mr. X ini punya rumah, punya apa, Toko kelontong itu yang besar tempat itu. usaha gede itu, orangnya rumahnya jauh gitu loh, di pinggiran gitu. Jadi berita itu apa, kabar dari info yang dari tetangganya yang jauh itu masuknya ke sini tuh agak terlambat, Karena dia agak jauhan juga agak ya, jauh. Jadi setelah kematiannya si adik iparnya ini, baru istilahnya yang di sana itu informasinya itu masuk, mendekat ke sini. Nah, baru kita arahnya baru ke Mr. X seperti itu Mas. meruncing ke sana. Betul. Nah ini yang cukup ini juga waktu itu si Mr. X ini ada ngerehab rumah lah ya, dia bikin apa ya, pokoknya ngerehab rumah gitu aja yang lah di ya. kampungnya ini. Dan otomatis kan si Mr. X ini minta tolong nih sama tetangganya yang bisa. Iya tentulah, pastilah. Di itu ngerjain rumahnya si Mr. X, dan di situ katanya dia sempat berkeluh kesah gitu loh sama yang tukangnya ini. tukangnya ini sempat berkeluh kesah sama Mr. X kalau ya barangkali dia punya tanggungan utang atau apa, atau cicilan dari leasing, kita nggak tahu juga ya. Jadi informasi ini Mas Danu dengar sendiri nih dari Pak tukangnya ini. Ini dari keluarganya, Dari si keluarganya tukang. si tukang. Karena si tukang ini ya mohon maaf naas juga ini nasibnya. Pada akhirnya sama. Betul. Setelah kita menggali informasi dari tetangganya yang pernah lihat rumah si Mr. X punya rumah, kita meruncing ke situ, baru saya dan teman-teman ke keluarganya Pak Tukang seperti itu. Dan yang cerita ini anak lelakinya si Tukang. Jadi katanya waktu itu memang ya jujur saja lah, setelah selesai dari situ Pak Tukang ini datang lagi ke rumahnya Mr. X. Dia bermaksud ingin meminjam sejumlah uang. Begitu. Karena dia kan awalnya sudah sempat curhat juga ya, bahwa dia punya tanggungan gitu, utang gitu ya. Dan waktu itu katanya memang si Pak Tukang ini sempat cerita ke anaknya kalau Mr. X ini istilahnya maulah meminjami uangnya gitu. Pada akhirnya memang ada transaksi itu ya. Dan menurut cerita anaknya Pak Tukang ini, si bapaknya itu, Pak Tukang itu nggak ngutang gitu loh Mas. Dia cuma dikasih secara cuma-cuma gitu. Pada akhirnya akadnya bukan hutang, Bukan tapi utang, dia dikasih secara cuma-cuma aja. Waktu itu 2 juta kalau nggak salah. Ya memang jujur aja ini buat tagihan leasing lah ya. Tuh, anaknya soalnya cerita seperti itu. Jadi mungkin angsurannya yang pakai si anaknya ini ya. Iya betul. Tragis banget. Dan itu juga gejalanya sama seperti adik iparnya ini. Sakitnya gitu Mas? Enggak, kalau sakitnya dia enggak. Beda. Dia cuma sakit aja, nggak mau makan. Terus kalau menurut dokter sih katanya asam lambung itulah ya. Sama Itu perutnya kan, ya. hal yang lumrah lah ya, sakit asam lambung.
dikira kecapean seperti itu. Jadi dia durasi dari dia sakit nih sampai dia nggak ada? Enggak lama sih itu Mas, enggak lama. Nggak sampai 1 bulan? Enggak sampai 1 bulan. Cepet banget. Cuma yang bikin kita aneh, yang bikin masyarakat situ merasa ganjil, kondisi dari si Pak Tukang ini ngedropnya itu terlalu cepat gitu loh Mas. Cepet banget ya. Padahal menurut cerita si Pak Tukang kan orangnya gempal Mas ya, badannya gede gitu loh. Nah baru dia sakit istilahnya sekitar 4 hari dia udah turun sekitar 5 kilo gitu. Jadi di akhir hayatnya dia kurus kering. Kurus kering, habis. seperti apa ya? Seperti orang kesedot apa gitu loh Mas. Badannya tuh habis. Kan itu sangat nggak masuk akal. Sakit apa coba? Secara medis gitu loh. Setahu Mas Jarod apa? Sakit yang istilahnya bisa menggerogoti daging kita dalam waktu kurang dari 2 minggu. Habis gitu. Habis, kurus kering. Padahal kanker aja nggak kayak gitu Mas. Tahapannya agak panjang kan. Sangat nggak masuk akal kan. Kanker loh. Nah, dia ada gejala yang aneh nggak Mas selama dia sakit? Nah itu kalau gejala ini sama seperti yang dialami adiknya ini, si iparnya Mr. X ini. Kayak gitu. Akhir-akhir dari masa hidupnya, malam hari dia ngigo juga, ampun seperti itu, dan nyebut nama Mr. X ini. Nah dari kejadian itu Mas, akhirnya kan ya namanya orang banyak Mas ya, masyarakat sekitar itu kan mulai resah, mulai gemes berarti Mas ya. Kenapa ini lagi-lagi kok nyebut namanya si Mr. X ini gitu loh. Dan ujung-ujungnya mati pula. Ujung-ujungnya meninggal orangnya. Nah jadi masyarakat sekitar itu memang memutuskan sendiri ya, memutuskan sendiri untuk istilahnya ya pengen, ya nggak tahu gimana lah ya, pokoknya emosi aja seperti itu. Jadi memang waktu itu sempat rame setelah si Pak Tukang ini dikebumikan, seperti ada rapat kecil ya masyarakat situ, dan waktu itu ada perangkat juga RT tapi Mas, RT-nya setempat, RT-nya Pak Mr. X ini juga gabung juga ke situ. Jadi ngebahas hal-hal yang ini aneh-aneh dari dua orang ini yang udah jadi korban kan, kenapa merujuknya ke situ. Ini jaraknya si adik iparnya meninggal dengan si tukangnya ini lama juga Mas atau enggak? Itu berdekatan? Ya sekitar setengah tahun ya. Setengah tahun. Akhirnya gimana Mas? Rapat itu pada akhirnya menghasilkan keputusan apa itu? Setahu Mas Danu. Kebetulan di situ kan ada masih di desa itu, di kampung itu masih ada sosok orang yang disegani lah ya. Jadi sebelum istilahnya masyarakat itu mengambil tindakan, mereka tetap istilahnya minta persetujuan dari orang yang disegani itulah. Ya. Tokoh masyarakat juga mungkin. Betul. Itu orangnya ya kiai yang pernah waktu itu nyembuhin tetangganya yang pernah dikasih makan sama ini juga. Oh ada cerita lagi nih. Ada cerita lagi nih gitu. Mas. Jadi waktu itu ada sempat tetangganya itu yang istilahnya main ke rumahnya Mr. X ini ya. Di situ ngobrol, rokok-rokokan seperti biasa lah, ngopi, seperti aktivitas kita kalau lagi nggak ada kerjaan gitu kan. Iya. Ngobrol-ngobrol, ngopi, makan kalau udah malam kan. Dan satu lagi ya Mas, yang asik Mas, berghibah Mas ya. Itu bergosip itu senang banget Mas. Kalau nggak banyak kerjaan nongkrong pasti gitu. Itu kerjaan. bikin waktunya jadi Mas ya, nggak terasa gitu ya. Asik banget Mas, ngomongin orang asik. Betul. Nah itu ini, jadi orang ini setelah pulang dari rumahnya Mr. X sampai di rumah dia juga langsung sakit gitu loh. Gitu. Katanya kepalanya pusing, lantas perutnya terasa sakit gitu. Udah nggak karu-karuan pokoknya. Jadi ketika ada tetangga sebelah rumah yang coba main ke rumahnya ini, si calon korban ini, terus ngelihat kalau si
tetangganya ini masih itu Mas, teriak-teriak kesakitan itu. Jadi dia begitu pulang dari rumahnya si Mr. X langsung sakit. Tiba-tiba sakit. Tiba-tiba langsung sakit. Dan ini prosesnya gimana Mas? Dari dia sakit di rumah ini, tetangganya main di situ tahu nih si calon korbannya ini lagi kelimpangan, sakitan, sampai ke Pak Kiainya gimana prosesnya? Nah, jadi tetangga sebelah rumah ini kan lantas ke rumah Pak Kiai si yang tokoh masyarakat itu. Lantas Pak Kiai ini datang ke rumahnya si ini Calon korban ini. Itu langsung istilahnya waktu si calon korban ini sadar, dia ditanya, kamu habis dari mana, kamu habis makan apa gitu. Jadi gini loh Mas Danu, dia kan sakit nih, tetangganya datang, kenapa dia nggak lari dulu ke mungkin ke mantri atau ke tenaga kesehatan lain lah mungkin, kenapa harus langsung ke Pak Kiai? Apakah Gitu ya. selama dia sakit dia juga mengalami gejala-gejala yang di luar nalar? Enggak, soalnya gini Mas, jadi Masih sadar dia ketika sakit, sadar dia, aduh gitu. masih sadar, cuma kan dia nggak kuat Nahan nahan sakitnya itu. Jadi waktu ditanya sama tetangganya ini, kamu kenapa? Oh nggak tahu, ini saya pulang habis main dari rumahnya si Mr. X, pulang kenapa langsung sakit seperti ini gitu loh. Dan dari cerita itu kan si tetangga ini ya walaupun agak jauh sih, tapi kan udah Dengar cerita dengar itu. cerita itu. Lalu dia pikir, oh jangan-jangan gitu. Barangkali seperti itu. Lantas langsung aja ke rumahnya Pak Kiai. Ya saya pikir itu Mas ya, mungkin refleks aja sih ya. Jadi mungkin si calon korbannya ini juga mungkin orang yang bisa dibilang orangnya bersih Mas ya. Dia nggak punya pikiran aneh-aneh. Oh dia kan orangnya katanya tetangga sekitar dia bilang mungkin punya ini, tapi dia tetap berani main ke situ ya, mau main ke situ. Ya kalau misalnya orang yang udah punya pikiran ke arah ke situ, pastinya nggak mungkin berani dong main ke rumahnya. Kan banyak kan kasus kayak gitu cerita, misalnya kalau di salah satu tempat si A ini disinyalir punya aktivitas yang mencurigakan, dia bakal dikucilin. Nggak bakal orang yang mau berani main ke situ. Betul. Jadi apes banget nih orang ini, orang baik nih, apes dia. Orang baik tapi apes. Tapi alhamdulillah dia ketolong juga sih Mas. Jadi ya kalau menurut saya sih memang belum jatahnya dia lah ya. Jadi Pak Kiainya datang terus dia nanya-nanya gitu ya. Ya sempat istilahnya doa-doa apa itulah dipegang, dipijit gitu katanya. Habis itu dia sadar, muntah-muntah kan. Terus dia ditanya, kamu tadi habis makan apa? Istilahnya kamu jadi seperti ini. Nah, dia cerita kan, saya tadi habis dari pasar. Saya itu nggak langsung pulang, tapi saya mampir ke rumahnya si Mr. X gitu loh. Ketika lewat depan rumahnya, Mr. X lagi istilahnya beres-beresin dagangan gitu depan loh. rumah gitu ya. Terus, woi mampir sini gitu kan. Oke lah, saya mampir, cerita-cerita, ngobrol sana sini nggak jelas. Terus akhirnya waktu pas mau makan, kebetulan saya ditawarin, kan saya habis pulang dari pasar, saya juga lapar kan, dan nggak punya pikiran ke situ. Alhamdulillah bisa selamat Mas. Alhamdulillah masih istilahnya bisa ketolong. Tapi Pak Kiainya ini sebenarnya dia mungkin tahu Mas, kalau si Mr. X ini juga ya aneh gitu ya. Jadi pelakunya mungkin ini mau dijadiin semacam korban atau tumbal. Bisa jadi seperti itu Mas. Ya. Jadi dari kejadian si tetangganya yang habis mampir ini kan itu bisa menguatkan dugaan Pak Kiai ini. Dan barangkali kalau menurut saya sih, karena Pak Kiai ini bisa nyembuhin si calon korban, otomatis dia punya sesuatu yang lebih apa ya namanya, ya, memiliki mata batin yang udah terasah gitu mungkin ya.
barangkali. Yang beda dari saya Mas, yang masih polos hijau gini Mas. Ini menarik banget Mas. Nah ini kembali ke aksi masyarakat tadi ya. Nah jadi kembali ke masyarakat tadi, istilahnya mau anarkis ya barangkali ya. Dia sempat minta persetujuan sama Pak Kiai, dan Pak Kiai bilang jangan, seperti itu. Jadi dia ngasih saran jangan melakukan tindakan yang anarkis. Jangan melakukan tindakan anarkis. Karena bagaimanapun juga kan nggak punya bukti toh Mas. Nggak punya bukti. Itu kan jelas. masih sebatas dugaan Bang. Ini kan bukan barang yang kelihatan kan. Barangkali Pak Kiainya nih Mas Jarod juga nih ya. Enggak, soalnya gini loh Mas. Soalnya gini, dari ungkapan Pak Kiai ini, beliau melarang istilahnya jangan anarkis, yaitu karena kita nggak punya bukti. Betul. Sensitif sekali ya soal ini Mas. Ini kan nggak bisa dibuktikan Mas. Iya. Jadi udahlah, kita slow aja, adem aja. Yang penting kita cukup berhati-hati seperti itu. Nanti, dan Pak Kiai ini juga istilahnya kasih ini semacam kesanggupan ya. Nanti barangkali saya ada teman atau apa yang bisa lah, nanti saya akan coba usahakan gitu. Tapi jangan pernah sekali-sekali siapapun di sini yang mencoba anarkis sama keluarga Mr. X. Jadi awalnya dari itu Mas. Ketika rombongannya Mas Danu bisa sampai ke desa itu, ini juga dari Pak Kiainya juga kenal. Ya enggak sih, itu lebih dari ke tetangga Mas. Tetangga mah. Tetangga, lantas kita dihubungkan sama Pak Kiainya ini. Gitu. Dan saya juga dapat informasi banyak sih dari Pak Kiai ini. Dan selain itu juga dari tetangga-tetangga istilahnya yang dekat gitu sama rumahnya si Mr. X ini. Waktu itu juga istilahnya sempat ikut kita juga ke rumah Pak Kiai, istilahnya cerita lah ya, gejala-gejalanya seperti ini. Terus ngeri juga pokoknya Mas ya, saya merinding juga ini. Jadi memang gimana Mas? Nah ini ada cerita lagi yang cukup lucu kalau saya pikir ya Mas. Lucu tapi ngeri juga sih ya. Ada sensasi lucunya juga ya. Jadi waktu itu sempat ada katanya sih ya, ini baru katanya, wong saya nggak nyaksiin sendiri di situ kan. Gimana nih Mas? Jadi ada beberapa teman dari Mr. X ini, ya sebenarnya lebih tepatnya sih teman ini ya, teman adiknya Mr. X lah, bukan temannya Mr. X ini. Tapi kenal juga sama Mr. X-nya. Ya kenal otomatis. Jadi dia dulu sempat pernah tinggal tetanggaan lah ya, tetangga desa sama Mr. X ini. Dan si ini orang ini sekarang tinggalnya di luar kota. Terus waktu orang ini main ke kota ini, dia mampir ke rumahnya ke temennya ini yang kebetulan rumahnya ikut sama Mr. X. Karena dia kan juga kerja di situ, ngebantu si Mr. X ini, gitu kan. Dia rombongan juga dia. 4 orang waktu itu Mas. Nah, waktu itu karena istilahnya orang dari luar kota kan basa-basi lah ya. Udahlah, capek, daripada kamu capek kamu nginep aja di sini, besok baru pulang gitu kan. Nah, yang ngerinya Mas, ngerinya ini waktu istilahnya makan malam ya, makan malam, 4 orang ini disuruh makan dan nggak ditemenin sama tuan rumah, nggak sama adiknya, nggak sama Mr. X gitu loh. Udah sana makan, udah disiapin gitu. Nah waktu itu mungkin itu dugaan saya sih. Jadi dari keempat orang ini ada salah satu orang yang sensitif gitu loh sama hal-hal seperti itu. Barangkali dia pernah belajar atau memang punya bakat kan. Nah ngerinya waktu pas salah seorang itu mau buka tempat nasi, magic jar-nya itu. Magic jar istilahnya ya. Waktu dibuka itu salah satu orang itu ada yang ngelihat
itu di situ bukan nasi gitu loh Mas. Tapi yang apa, dilihat itu kepala dengan ini ada banyak darah gitu loh. Masya Allah. Ngeri banget nih Mas Danu ceritanya. Wah, kacau ini. Nah, si temennya ini yang ngelihat itu otomatis langsung direbut itu kan tempat nasinya direbut, langsung ditutup lagi. Terus bilang, pokoknya jangan makan di sini. Loh kenapa? Sayang loh ini, kita udah dijamu banyak-banyak seperti ini makanan. Yang lihat langsung ketakutan Mas ya? Ya langsung ketakutan. Karena dia bisa lihat sendiri kan. Udah pokoknya kamu semua mesti ngikut omongan saya. Jangan ada yang makan di sini gitu loh. Dia langsung tahu ya, ini pasti jebakan Batman nih. Itu. Akhirnya gagal makan, nggak jadi makan. Gagal makan istilahnya ya cuma ngotori piring aja lah. Pura-pura gitu ya. Pura-pura gitu kan. Terus langsung pokoknya setelah kita dari sini kita langsung pulang aja. Tuh. Jangan nginep di situ. Jangan nginep di sini gitu. Nah, waktu itu juga memang katanya sih langsung keempat orang ini langsung pulang Mas. Pulang. Ngeri ya? Wah, ngeri juga Mas. Padahal aku sering loh Mas ke luar-luar desa gitu, keliling-keliling gitu. Jadi bisa aja ya kalau pas lagi apes jadi tumbal gitu Mas ya. Mas, janganlah Mas. Dulu Mas, ini Mas roti atau apa? Jangan. Yang penting kita sebisa mungkin selalu ingat lah ya. Ingat, selalu berzikir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu udah insya Allah aman ya. Insya Allah aman. Jadi kalau meringkas cerita Mas Danu dari awal sampai ini ya, barusan nih. Ini kan Mas Danu udah cerita nih, ada beberapa orang korban nih. Yang aku dengar nih, yang udah meninggal 2 kan, yang gagal 2. Jadi sebenarnya ada berapa sih Mas Danu total korban yang pada akhirnya meninggal dunia nih Mas Danu? Dan kronologinya seperti apa sih? Atau jangan-jangan dia juga udah punya korban juga dari keluarganya sendiri gitu? Dengar nggak informasi itu Mas Danu? Kalau sebenarnya gini sih Mas ya, kalau setahu saya ya, orang yang biasanya melakukan praktek pesugihan biasanya memang dia ngambil tumbal itu dari yang sedarah sama dia. Jadi rumus pakemnya gitu ya, harus ada seperti korban itu. yang sedarah gitu ya. Paling enggak, kalau enggak orang tuanya pasti anaknya. Kalau istri malah aman ya. Istri aman Mas. Untuk banget dia dapat uangnya doang dia. Jadi sebelum saya masuk ke situ, dulu memang pernah anaknya dari Mr. X ini masih kecil sih Mas. Masih kecil? Masih kecil. Ya dia sekitar umur 7 tahun ya. Nah, katanya waktu itu masih kelas 2 SD lah. Dia tuh sempat meninggal gitu. Nggak tahu kenapa. Ya tahu-tahu mati gitu aja lah. Meninggal wajar lah ya. Karena saat itu kan belum mengemuka Mas. Taunya mau sakit meninggal gitu. Biasanya memang seperti itu. Dan dari cerita itu saya baru masuk Mas. Jadi kalau menurut saya memang awalnya itu anaknya ini yang kecil ini, yang kecil ini 7 tahun itu ya. Kan memang kalau menurut orang yang lebih tahu sih ya, katanya kalau anak kecil memang di sana bisa dijadikan ngomongan seperti itu. Gitu ya. Itu sangat masuk akal. Jadi memang setahu saya memang seperti itu, dan ini kalau dihubungkan sama cerita ini jadinya ya pas gitu loh. Kalau anak kecil jadiin momongan, kalau yang tua-tua gede gitu mungkin jadikan budak gitu, pekerjaan sana mungkin siksa. Dia suruh kerja paksa pokoknya di situ Mas. Jadi mau nanya nih dikit nih Mas Dan. Ini sesuai keyakinan kita nih, kita kan orang Islam lah ya. Setahu mungkin kita paham nih. Kalau seseorang mati, semestinya kan ketika orang ruh berpisah dari wadah, dari badan kita, semestinya kan kita kembalinya ke alam barzah. Setuju ya, alam kubur ya. Ya. Nah,
dalam konteks ini kalau seseorang dijadiin tumbal nih, korban pesugihan, dia kembalinya ke alam barzah ketemu sama malaikat, atau dia pindah aja nih ruhnya mas ke alam jin mas, yang notabene dijadiin semacam momongan atau budak gitu, pekerja di sana. Jadi gini Mas Jarod ya, juga sama pemirsa, saya kasih tahu, jadi mati itu istilahnya nyawa kita lepas dari jasad ya. Jasad ini kan udah nggak berguna, dikubur kan. Iya betul. Nah itu kan bisa dibilang mati yang wajar seperti itu. Mati memang karena sudah jatah kita sudah habis di situ. Takdirnya gitu ya. Tapi untuk yang namanya pesugihan, tumbal ini tumbal ya, khususnya tumbal, setahu saya, dan ini menurut cerita dari beberapa orang yang saya yakini kebenarannya seperti itu. Kalau saya sendiri, saya belum sampai ke situ mas. Terus terang saya belum sampai ke situ. Kalau untuk dalam hal ini ya, dalam hal pesugihan dan tumbal, kalau menurut saya, setahu saya dari beberapa orang yang cukup otoritatif, jadi ceritanya itu ketika seseorang itu dijadikan tumbal, dia mati itu istilahnya bukan karena mati karena jatah waktunya hidup itu sudah habis, tapi memang kontrak sama alam jin itu yang sudah habis gitu loh mas. Jadi dia diambil, mati itu diambil oleh ruhnya diambil oleh jin ini, dan dia hidup di alam jin yang di sana nanti katanya dijadikan pekerja seperti itu. Jadi aslinya dia tuh belum mati mas. Belum mati. Dia ikut di alam jin. Secara pengertian mati itu dia memang belum mati gitu loh. Matinya justru nanti ketika hari kiamat tiba mungkin ya mas. Dan itu lama banget ya. Kalau itu saya belum tahu juga mas. Seperti apa ya? Yang sebenarnya seperti apa saya belum tahu itu mas. Terus terang saya belum sampai ke situ sih. Dan perlu saya tegaskan ya mas, sama pemirsa juga, intinya seorang yang mati karena tumbal pesugihan, dia di situ diambil oleh jin. Terus untuk durasi apa kematian dia yang sebenarnya, atau di situ dia nanti sampai ke istilahnya kiamat ya, itu wallahu alam, saya sendiri nggak tahu. Tapi saya belum sampai ke situ lah. Poinnya bahwa dia mati, ruhnya kembali ke alam jin ya, bukan ke alam barzah gitu aja ya. Kita sepakat di situ ya. Sepakat di situ, betul. Jadi kasihan banget ya, udah jadi korban kayak gitu, dia ikut di alam jin, masih jadi budak pekerja juga, masih siksa di sana. Betul mas. Jadi ada berapa nih Mas Danu? Menyambung pertanyaan saya yang awal tadi, jumlah korbannya pastinya ada berapa sih yang meninggal loh ya, yang meninggal? Kalau setahu saya sih, dan saya memang menggali informasi cuma dari sekitar kampung, di kampung aja. Itu. Nggak tahu kalau di tempat tinggal yang di luar kota, saya nggak tahu juga. Yang jelas dari kampung itu ada 2 orang. Dan waktu itu ada calon korban untuk yang kesekian kalinya, dan di situ saya sudah mulai turun gitu mas. Udah masuk ke masuk ke investigasi. Situ. Untuk yang ini kan saya udah mulai turun di situ. Ya ini sebenarnya informasi sih dari tetangga juga. Tetangga waktu itu dia memang ya nggak tahu sih ya, karena saya masih baru kan di situ. Pokoknya saya tahu-tahu dapat tugas lah dari guru. Kamu Danu coba cari informasi ke desa ini. Kamu sama siapa sana temen, cari informasi apa bener kayak gini gitu kan. Saya coba ke sana, saya datangin ke kiai. Ya waktu itu memang saya belum bisa ngomong lah ya mas ya. Masih takut, masih malu gitu kan. Saya ngikutin aja sama yang senior kan.
Tapi dari situ saya belajar banyak banget Mas. Alhamdulillah buat Mas ya. Alhamdulillah. Dapat ilmu yang bermanfaat lah. Dan yang terakhir ini Mas, calon si korban ini anaknya masih muda. Dia masih 15 tahun. Oh, masih remaja ya, masih. Dia padahal anaknya ya bisa dibilang ganteng lah ya, badannya juga tegap gitu. Atletis gitu ya. Ya kalau menurut saya ini kalau misalnya dijadikan pekerja ini bisa kuat ini. Produktif ya di alam sana. Iya. Jadi pekerja kesayangan di sana. Bisa jadi. Itu gimana Mas dia sampai ke mau terperangkap jadi hampir dijadiin kurban? Ya gimana kronologinya gimana? Jadi dia sebelumnya sempat main sama anaknya si Mr. X ini. Dia main ke rumah, main PS lah ya, biasa anak kecil kan. Main PS di situ sampai malam, pulang terus seperti itu. Rutin itu sama anaknya itu lah. Tahu-tahu satu hari dia itu langsung istilahnya sakit, meriang itu, badannya itu panas. Kulit ini jadi terlihat merah gitu loh Mas. Memerah gitu. Merah. Dan matanya itu selalu melotot gitu. Ini aku cut dulu nih Mas Danu. Iya. Ini kalau menurut cerita Mas Danu kan biasanya orang yang melakukan ritual pesugihan kayak gini dia harus menumbalkan orang yang sedarah ya. Kalau kita ambil kesimpulan nih, katakanlah kita ngomong nih bahwa yang anak 7 tahunnya ini jadiin korban ya, udah ya. Dia kan masih punya anak satu lagi nih. Dan dia nggak dijadiin korban, gimana nih Mas Danu? Nggak wajib ya? Yang penting udah ada salah satu aja yang betul yang, Mas, betul gitu. betul. Dan mungkin karena anaknya Mr. X ini kan yang masih kecil, ya kan, istilahnya masih bisa dijadiin momongan gitu loh. Begitu. Kalau ini kan udah ya kalau itu sih saya kurang tahu juga ya. Itu barangkali permintaan khusus dari sononya Mas. Kontraknya ya, sesuai kontrak ya. Atau mungkin bisa juga ini Mas Danu, mungkin ya suatu saat dia pun juga akan dijadiin korban kan. Bisa jadi cuman sekarang Mas. belum saatnya aja gitu. Itu nggak menutup kemungkinan kalau misalnya si Mr. X ini sudah waktunya dia ngasih sesembahan sama dia punya jin itu. Tapi kalau misalnya Mr. X ini belum punya calon tumbal, Mungkin aja anaknya yang bisa jadi anaknya. disajikan. Memang harus seperti itu Mas. Pokoknya selama orang itu punya kontrak sama jin, dia harus ngasih tumbal dengan waktu yang ditentukan, harus hari itu juga. Tapi dia belum punya calon, ya mau nggak mau keluarganya, kalau misalnya keluarganya nggak ada, ya dirinya sendiri yang harus jadi tumbal. Pada akhirnya dia sendiri kalau mentok gitu, Kalau dan nggak ada mentok. lagi. Betul. Nah terus yang anak tadi yang usianya 15 tahun ini teman main PS anaknya Mr. X, gimana Mas kelanjutan ceritanya Mas? Penasaran banget aku nih. Jadi saya ulangi tadi ya. Habis si anak ini main dari rumahnya Mr. X ini, dia pulang langsung badannya itu meriang. Terus kulitnya ini kan memerah. Dia memang sempat istilahnya pertama kali itu dipanggilin mantri di kampungnya itu. Katanya si mantri, ini saya nggak sanggup, ini coba dibawa ke rumah sakit aja gitu kan. Iya. Tapi dari pihak keluarganya si anak ini terus dia manggil dari Pak Kiai gitu loh, Pak Kiai yang tokoh masyarakat itu tadi. Iya. Nah dan di situ Pak Kiai bilang gini, ini kayaknya ada yang nggak beres gitu loh. Bilang gitu Pak Kiai. Coba saya nanti saya coba tangani sama teman-teman saya. Tapi pokoknya dari pihak keluarga saya pengen udah slow aja gitu, biar saya yang tangani seperti itu. Nah dari situ baru saya dan teman-teman saya masuk gitu loh Mas. Saya pertama itu datang ke rumahnya Pak Kiai cerita banyak-banyak ya. Terus ya udah Pak, dari teman saya yang senior kan, dia bilang gini, udah Pak kita langsung ke rumahnya aja gitu kan. Kebetulan rumahnya juga jaraknya mungkin
sekitar 200 meter lah, nggak jauh lah. Deket aja. Nah di situ terus teman saya bilang, wah ini ada yang nggak beres nih Pak. Gimana ini? Ya udah, saya ikut sama sampean aja gitu Pak. Dia bilang, udah gini aja, karena ini udah malam, kita langsung aja di sini coba ngaji lah ya istilahnya ya. Bareng saya minta bimbingan dari Pak Kiai juga, kita ngaji bareng-bareng di sini. Nanti kita lihat gejalanya seperti apa gitu. Ada dia kasih respon balik gak anaknya ini ya? Nah gitu. Nah waktu itu kita mulai ngaji di situ, ngajinya cukup lama Mas. Waktu itu saya masih, aduh berat rasanya loh. Duduk aja ini, aduh udah miring ke sini tuh. Jadi kan Mas Danu kan saat itu kan masih newbie nih, belum tahu apa-apa. Doanya cuma Al-Fatihah aja ya. Pokoknya saya dikasih, pokoknya kamu baca yang kamu bisa, yang kamu gitu. inget pokoknya. Yang penting ikhlas gitu Yang ya. penting ikhlas. Kamu coba ngaji, konsentrasi, kosongkan pikiran. Kalau ada sesuatu apa yang kamu rasakan, diem aja, nggak usah takut gitu loh. Nah bener Mas, saat itu Mas Danu ngerasain juga ada hawa-hawa aneh ketika Mas Danu ngaji. Itu Mas, Masya Allah pokoknya. Saya nggak tahu itu waktu saya ngaji kan, saya takut itu loh Mas. Ngelihat itu kan si anak itu kan dibaringkan ya di tengah-tengah itu kita ngaji kan, di sekelilingnya gitu. Saya ngelihat dari anaknya itu ngeri gitu loh Mas. Dari pancaran wajahnya gitu Mas. Dia pucat tapi wajahnya kulitnya itu merah. Dia keluar keringat itu gede-gede gitu loh Mas. Dia melek juga Mas atau merem? Merem. Kadang suka melotot gini, terus merem lagi, melotot gini. Dan waktu itu yang saya sempat lihat itu, waktu saya merem loh Mas, kan masih newbie. Saya coba merem gini kok tiba-tiba saya merinding gitu loh Mas. Badan saya tuh kayak gemeter gitu. Terus saya lihat ada sosok kucing ya, kucing tapi gedenya itu yang nggak lazim kucing, agak gede gitu. Hitam tapi matanya merah gitu loh, nyala gitu loh Mas. Melotot gitu. Melotot. Itu kan saya cuma ngelihat di istilahnya apa ya? Ya nggak tahu lah ya, pokoknya saya kebayang sama sosok kucing itu lah ya. Pokoknya ketika Mas Danu mengaji konsentrasi itu di bayangannya ada kelihatan ada sosok kucing itu hitam, mata merah gitu. Lah pas saya lagi kebayang seperti itu, tiba-tiba itu saya dengar suara gludak gitu loh Mas. Di atap rumahnya Mas? Enggak, di sekitaran itu. Lah nggak taunya apa Mas, temen saya itu yang lebih senior tuh dia lari keluar, dia nabrak pintu gitu loh Mas. Gimana ceritanya? Ini jadi sosok kucing yang saya lihat waktu saya coba konsentrasi itu, ternyata teman saya itu juga ngelihat gitu loh. Sama juga. Dia ngelihat kucing itu ada di depan rumah. Jadi dia coba ngejar, karena saking buru-burunya dia nabrak pintu gitu loh Mas. Bental juga sih. Jadi saya kan kaget, otomatis saya melek ya kan. Kenapa ini? Saya jadi tambah takut loh Mas. Udah kamu diam aja gitu. Nah waktu itu si kucing itu lari ke atap rumah gitu, atap rumah tetangga. Dan di situ saya dipanggil sama teman saya itu. Danu sini kamu coba ini. Saya dikasih lihat tuh, kalau kamu lihat itu kucing itu di sana, kamu lihat nggak? Ya Mas, saya lihat. Itu adalah sosok dari jelmaan jin yang coba merasuki si calon korban ini. Di Pak Kiainya juga lihat tuh Mas kucingnya ini. Yang di situ yang ikut ngaji lihat semua. Lihat juga. Sampai keluarganya juga ikut ngelihat, karena itu memang bukan gaib sih ya sebenarnya, dia lebih kayak nyata gitu loh Mas. Tapi ya barangkali memang aslinya dia gaib juga. Tapi barangkali dia auranya sudah dipegang sama teman saya, udah bisa dibuka kan, jadi semua orang di situ bisa ngelihat. Jadi wujudnya bener-bener kucing gitu. Kucing tapi gede gitu Mas. Matanya merah melotot gini. Ngeri juga itu Mas. Nah, singkat cerita gimana Mas akhirnya si calon korban ini penanganannya seperti apa? Ntar dulu Mas. Belum. Jadi waktu saya dipanggil ke situ, saya kan ya takut, tapi saya di sini juga
keren banget ini kan. Baru, saya bisa dapat pengalaman seperti pengalaman itu baru kan. ya. Jadi saya panggil teman-teman saya, sini kalau mau lihat gitu kan. Kamu jangan gitu. Tapi udah terlanjur kan, pada bangun semua terus pada ngeliatin kucing itu. Terus Pak Kiainya bilang gini, Mas kalau misalnya kucing itu kita kejar gimana? Coba ditangkap gitu ya. Coba ditangkap Pak. Oh ntar dulu Pak Kiai. Sama teman saya itu diambilin batu, potongan papan itu kan, dilempar itu Mas, kena itu. Kucingnya kena? Kena tapi diem aja atau melotot gini. Ngeri sekali. Misterius banget ya. Terus waktu Pak Kiai itu bilang coba kita tangkap aja, langsung teman saya sama Pak Kiai itu ngejar kucing itu kan. Dia larinya tuh, nah ini Mas, kucing ini larinya masuk ke rumah si Mr. X ini. Oh gitu. Masuk ke rumah Mas? Masuk ke rumah. Dan ini semakin menguatkan masyarakat ini, warga di situ. Dugaannya selama ini semakin menuju ke situ ya. Betul. Nah, habis dari itu kan teman saya sama Pak Kiai balik lagi kan. Terus si calon korban ini udah sadar. Nah, malam itu juga akhirnya setelah ngobrol-ngobrol kita, teman saya dan Pak Kiai ini sepakat. Teman saya bilang gini, Pak Kiai, barangkali Pak Kiai ada waktu mulai besok malam kita coba ngaji di sini selama 7 malam. Gitu. Nanti kalau misalnya saya nggak sanggup, nanti saya akan bawa guru saya lah, seperti itu singkatnya ya. Oke Mas, saya siap 7 malam di situ. Kesepakatannya ritualnya ngajinya di tempatnya Pak Kiai, di rumahnya Pak Kiai. Di rumah si calon korban ini. Oh yang ini, yang anak ini. Dan habis istilahnya Pak Kiai sama kami pulang, itu malam si calon korban ini kumat lagi. Mengalami gejala yang sama lagi. Mengalami gejala yang sama, dia teriak-teriak sambil manggil namanya si Mr. X ini. Dan malam itu juga Pak Kiai nelpon ke teman saya kan, Mas ini si anak ini kumat lagi gitu kan. Waktu itu saya baru sampai di rumah itu sekitar jam berapa, hampir jam 1:30 Mas ya. Terus saya udah ditelepon lagi sama teman senior. Teman senior katanya, Danu, kamu udah sampai di rumah? Udah Mas, gimana? Ini yang kamu tak ajak sana lagi. Aduh Mas, saya capek, besok aja lah gitu kan. Namanya kita masih baru kan Mas. Aduh. Dan di situ udah Mas, saya besok aja lah. Saya ikut ngaji yang 7 malam, tapi kalau kali ini saya ngantuk gitu. Saya dimarah-marahin sama dia. Kamu ini nolongin orang nggak? Setengah-setengah. Aduh Mas, saya capek nih. Nanti kamu saya aduin sama gurunya gitu loh. Aduh Mas, maaf lah, pokoknya saya capek gitu. Nah, keesokan harinya kan sebelum berangkat ke TKP kan kita kumpul dulu tuh di rumah guru. Saya dimarah-marahin sama apa sebetulnya? Aduh maaf Pak, saya kan saya bilangnya gini, saya masih takut Pak kalau sama gituan gitu kan, apalagi kalau malam kan cuma saya berdua nih, masih takut gitu kan. Ngelesnya seperti itu, padahal saya capek ngantuk. Ya udahlah, nggak apa-apa, pokoknya sekarang kamu ikut ngaji sampai maksimal 7 hari 7 malam. Gurunya Mas Danu ikut juga di hari pertama ini? Enggak, belum. Jadi ya moga-moga aja nggak sampai 7 malam, ini masalah udah clear gitu. Waktu itu kita datang ke sana itu jamnya mepet Mas, jam 9:30 kita baru sampai ke itu. Malam baru sampai ke rumahnya itu di TKP itu jam 9:30 malam. Di sana dia ini udah mulai kumat lagi Mas, si teriak-teriak, tolong, ampun, saya takut. Ketakutan gitu ya. Kita udah langsung aja ambil air wudhu di situ, kita ngaji langsung ya. Dan di situ sosok kucing itu muncul lagi Mas.
di lokasi yang sama. Tapi kali ini memang selain sosok kucing itu di atap rumah ini kayak rumah itu kayak di itu loh Mas, berasa kayak ada gempa gitu loh. Kayak goyang-goyang gitu. Saya takutnya bukan main Mas. Itu kan atapnya dari genteng itu kan ngeri itu Mas, saya takut banget itu. Saya sempat mau lari keluar tapi nggak boleh itu sama teman saya itu Mas. Astagfirullahaladzim, ngerinya bukan main. Malam pertama selesai aman, ya kan? Baru pas malam ketiga istilahnya, singkat cerita guru saya gini Mas, bilang, dah ini udah malam ketiga saya tak ikut. Hari ketiganya ikut, malam ketiganya. Istilahnya beliau gini, kasihan daripada lama-lama nanti kasihan si calon korban ini kan, makin tersiksa ya. Bismillah saya akan coba selesaiin malam ini juga gitu. Waktu itu ngeri Mas. Gimana Mas Danu? Pertama seperti awal itu ada kucing, udah didiemen aja di depan rumah, kucing itu ngeyang gitu kan. Bersuara terus. Bersuara. Tapi guru kan saya udah di situ, saya duduknya deket sama guru saya. Aman. Padahal udah bilang sama temen saya senior, sini kamu, nggak mau gitu kan. Gak mantep. Nekat aja pokoknya. Saya deket sama guru, pokoknya baca-baca apa gitulah ya. Saya dengar itu awal tuh ngeong terus seperti itu. Habis itu ada angin gede. Saya masuk ke ruangan itu anginnya. Kerasa. Masuk ruangan, iya. Kerasa. Ya kayak angin ya gede lah pokoknya lah ya. Nah habis itu ada, saya sih nggak istilahnya nggak tahu, nggak merasakan kehadiran si makhluk ini Mas. Tapi menurut guru saya ini ada datang sosok yang gede, hitam gitu ya. Tangannya itu segede ini apa ya? Pisang itu loh. Panjang-panjang itu. Saya sih nggak merasakan, cuma merindingnya itu yang minta ampun loh Mas. Hawanya panas juga Mas. Hawanya panas, angin gede itu. Terus menurut saya guru ada sosok yang gede itu yang hitam, matanya juga merah gitu. Tapi waktu si sosok ini datang, si kucing itu udah nggak bunyi lagi, udah nggak ngeong lagi, nggak. Dia masih di situ kucingnya? Nggak, udah nggak ada. Hilang. Nah, yang ngeri Mas, saya sempat istilahnya waktu itu menyaksikan perkelahian ya istilahnya antara guru saya sama sosok yang itu tadi Mas. Makhluk astral ini. Sebenarnya saya nggak tahu ini guru saya lagi ngapain sih ini kan. Saya kan pokoknya yang penting saya merasa aman gitu aja kan. Iya. Ya. Saya nggak tahu ini guru saya lagi ngapain sih seperti itu. Itu gerak-gerak itu Mas gurunya Mas? Enggak, dia cuma diem aja, kadang dia kepental gini balik lagi gitu kan. Nah pada akhirnya ya tahu kan saya melek, saya ngeliatin ngamatin guru saya gini kan. Terakhirnya itu guru saya gini, tangannya itu langsung cet gitu kayak nangkep apa gitu loh Mas. Gitu. Nah habis itu digenggam gini, dibacain nggak tahu ya baca apa, doa itu. Habis itu tangannya dibuka itu langsung keluar asap blub gitu loh Mas. Dari tangannya gitu Mas? Dan di tangannya ini ada kayak debu itu loh. Ngerinya itu loh Mas. Nah, kalau menurut cerita, nah habis itu kan saya tahu cerita ini kan setelah guru saya cerita kan sampai di rumah kan kejadiannya seperti apa. Nah ternyata yang sosok itu sebenarnya itu satu pasang. oh jadi ada dua? Ada sepasang? dua. Nah waktu yang ini yang pertama udah kepegang, udah istilahnya udah kebakar ya sama guru saya. Jadi sosok yang kedua itu datang itu loh Mas. Waktu kita mau istilahnya mau selesai, kita mau pamitan pulang, itu datang lagi satu lagi. Gak terima mungkin ya. Barangkali seperti itu. Jalan nyamperin lagi kan, kita langsung mulai ngaji lagi, duduk lagi, sila lagi kita di situ. Dan mungkin
yang sosok yang kedua ini dia takut gitu loh, nggak mau istilahnya frontal gitu, nggak mau. Istilahnya coba kabur, tapi sama guru saya tetap dikejar. Sampai keluar ruangan gitu. Lari gurunya. Akhirnya ya nggak tahu prosesnya gimana lah, pokoknya guru saya minta botol sama tutupnya gitu, minta dibuatin tutup dari kayu. Singkat cerita, dia sosok yang kedua ini bisa dimasukin botol, ditutup sama tutup Kayu. pakai kayu. Terus malam itu juga sekitar jam berapa ya, udah hampir subuh lah, itu tadi suruh nganter sama temen, Danu sini kamu tak ajak mana mas, tak ke kuburan gitu. Ngapain malam-malam kuburan? Udah pokoknya ikut aja, kamu bawa cangkul gitu kan. Di kampungnya ini. Dan kami berdua ya, saya sama teman saya yang senior, makam sih memang saya berasa aman aja. Kita langsung Danu kamu coba gali tuh di bawah pohon beringin kan, suruh gali terus dimasukin di bawah pohon beringin itu, dikubur lagi. Tinggal di situ. Selesai malam itu. Ngerinya. Setelah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Mas Danu bersama rombongan, endingnya gimana Mas? Akhir ceritanya gimana? Anaknya ini berhasil sembuh. Betul. Terus gimana? Tapi mohon maaf ya Mas Jarod, jadi seseorang yang sudah istilahnya pernah bersentuhan sama makhluk seperti itu, dia kondisi nalarnya itu udah nggak sempurna. Pasti ada yang kurang. Pasti ada yang kurang. Sampai sekarang dia pun masih seperti itu. Efeknya sampai gitu. Dan si Mr. X ini Mas yang perlu kita kasih tahu ke pemirsa di rumah ya. Jadi kondisi Mr. X ini setelah calon korban yang terakhir ya saya bilang itu gagal, si Mr. X ini dia nggak pernah kelihatan selama beberapa hari di rumah. Nah menurut cerita dari bocoran entah dari keluarga atau dari warga ya, kami mendengar bahwa si Mr. X ini sedang sakit di luar kota atau di luar kota, di rumahnya yang di sana ya? Di rumahnya yang di luar kota. Dan dari kondisi sakitnya itu, menurut cerita si Mr. X ini dia mengalami pembusukan pada ini pusar, bagian pusarnya gitu. Bolong Mas, busuk. Iya katanya sih busuk itu sampai menghitam, terus bau busuk lah ya otomatis ya. Dan itu dari medis juga, dokter juga mengatakan ini nggak ada yang aneh, sakitnya itu ya nggak wajar gitu aja pokoknya. Pembusukannya ini dari mana itu nggak jelas gitu loh Mas. Non medis pokoknya. Tapi tahu-tahu pokoknya pusernya ini dia busuk. Dan itu berlangsung selama sekitar 6 hari, 7 harinya, pas 7 hari dia meninggal. Meninggal pada akhirnya dia? Pada akhirnya meninggal. Karena mungkin dia bisa di waktu yang sesuai kontraknya ini dia harus numbalin orang, dia gagal. Akhirnya dia yang harus kena tumbal sendiri. Betul. Jadi akhir dari cerita perjalanan hidupnya si Mr. X ini. Ya kalau menurut saya sih mungkin dia lebih ke ini Mas ya. Sama sosok tadi yang kedua ini, dia mungkin sosoknya ini istilahnya nggak terima lah istilahnya ya. Kalau pasangannya itu sampai dihancurin sama guru saya gitu. Barangkali dia nggak terima dan si sosok ini coba nyerang balik ke si Mr. X ini. Kalau dari saya dan cerita dari senior saya sih seperti itu. Jadi pada akhirnya Mr. X ini meninggal dunia Mas. Dan bisa kita simpulkan kalau dia pastinya jadi tumbal sendiri. Senjata makan tuan. Karena mungkin kan kalau dia seseorang melakukan ritual atau kontrak dengan makhluk jin kan, itu ya ketika dia bukan prestasi dia nggak bisa memenuhi kontraknya, dan dalam kasus ini kan dia
kena halangan nih, kena halangan dalam arti ditolong sama Mas Danu dan rombongan sama gurunya ya. Pada akhirnya mungkin ada jin yang lebih kuat lagi yang nggak terima kan, dan akhirnya nyerang dia sebagai pembuat kontrak. betul. Kalau kita meringkas ceritanya Mas Danu dari awal sampai akhir tadi kan, ada nih juga kan beberapa korban yang pada akhirnya dia gagal jadi tumbal kan. Artinya ketika saat itu dia harus ada tumbal yang masuk, si calon korbannya gagal. Nah kenapa Mr. X pada saat itu dia nggak jadi korban atau nggak jadi tumbal sendiri, Mas? Tapi saya pikir pertanyaan ini nggak perlu dijawab sekarang sih, karena terbatas durasi juga ya. Nanti bisa dijelaskan kapan-kapan lah di sesi segmen Paratalk berikutnya mungkin itu Mas ya. Oke. Jadi kan masih relevan banget sebenarnya pertanyaan ini kan. Kita bahas kapan-kapan aja nggak apa-apa. Jadi kita closing dulu aja. Jadi gitu ya Mas, gitu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton segmen Paratalk bersama saya dan Mas Danu. Dari cerita Mas Danu ini bisa diambil hikmah ya Mas Danu. Jadi seseorang yang ngelakuin sesuatu yang ini kaitannya dengan perjanjian dengan makhluk gaib dan hal ini jin, pastinya orang tersebut juga akan menerima ganjarannya. Pada akhirnya dia akan jadi korban sendiri juga. Jadi hikmah yang bisa saya petik nih buat saya pribadi nih, jangan sekali-kali lah kita dalam keadaan kepepet seperti apapun, jangan sampai kita masuk ke ranah makhluk halus, ke jin ya Mas. Ini membuat kontrak perjanjian yang di luar. Jadi dari cerita Mas Danu ini bisa saya simpulkan atau ada hikmah yang bisa saya petik bahwa jangan sekali-kali dalam keadaan kepepet seperti apapun, jangan sampai kita menyekutukan Tuhan ya. Jadi tetaplah meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana kita atau hanya Dia tempat satu-satunya tempat kita manusia meminta pertolongan. Begitu, terima kasih teman-teman yang telah setia menyaksikan Ekspedisi Kuburan dalam segmen Paratalk bersama Mas Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.